Opini tentang TKW Indonesia di negara Hong Kong. Pekerja rumah tangga asing, pahlawan tanpa tanda jasa dari pandemi Hong Kong pantas kita hormati. Pekerja rumah tangga asing menghadapi banyak tantangan meskipun menjadi tulang punggung sebagian besar keluarga di Hong Kong, tulis Ricky Chu dari Equal Opportunities Commission. Identitas mereka sebagai pekerja rumah tangga asing begitu menonjol sehingga peran mereka sebagai perempuan, ibu, penduduk Hong Kong, dan karyawan terabaikan. Ini adalah pesan pemikiran yang saya terima selama diskusi panel baru-baru ini di Komisi Kesetaraan Kesempatan. POC dari seorang pekerja rumah tangga asing berbicara tentang tantangan titik temu yang mereka hadapi sebagai perempuan pekerja. Sebagai ketua EOC, saya sepenuhnya menyadari stereotip, bias, diskriminasi, dan pelecehan yang tersirat di sini. Tidak seperti kebanyakan dari kita. Dengan tempat kerja mereka yang secara harfiah adalah rumah mereka di Hong Kong, batasan, bertugas, tidak bertugas, dan siap siaga bagi pekerja rumah tangga asing seringkali kabur. Majikan dan keluarga mereka mungkin tidak selalu memperhatikan kebutuhan pekerja akan ruang dan istirahat pribadi. Bagi sebagian dari mereka, jam kerja dimulai tepat saat bangun tidur dan berlangsung hingga waktu tidur tanpa istirahat yang sungguh-sungguh hingga hari Minggu. Para pekerja rumah tangga yang merupakan ibu tidak dapat mengasuh anak mereka sendiri seperti halnya orang tua yang bekerja pada umumnya. Ini bisa berdampak buruk pada kesejahteraan emosional mereka. Kami juga menemukan kasus pemecatan yang tidak sah terhadap pekerja rumah tangga yang hamil dan sakit. Contoh mengerikan baru-baru ini adalah beberapa pembantu rumah tangga diusir dari rumah dan tidur di jalanan setelah mereka dinyatakan positif COVID-19. Pekerja rumah tangga asing menghadapi banyak tantangan meskipun menjadi tulang punggung sebagian besar keluarga di Hong Kong. Selama epidemi, tanpa bantuan mereka, banyak keluarga tidak dapat mengatasi menjaga kebersihan ekstra sambil mendukung pelajaran di rumah anak-anak. Sayangnya, terlepas dari kontribusi mereka kepada kita, mereka sering dipandang rendah. Bukan berita bahwa mereka bersikap dingin, tidak dihargai di sebagian besar aspek kehidupan dan mengalami diskriminasi di ruang publik atau saat menerima layanan. Saya masih percaya bahwa banyak majikan pekerja rumah tangga asing di Hong Kong sadar akan kewajiban mereka dan menjaga hubungan baik dengan para pembantu mereka sambil memerangi virus sebagai satu kesatuan. Namun kita harus menghadapi kenyataan bahwa diskriminasi terhadap mereka terkadang terang-terangan. Pasti ada ruang untuk perbaikan dalam kebijakan dan regulasi, sebuah isu yang layak untuk dibahas dalam artikel terpisah. Topik kunci lain yang diangkat dalam diskusi panel kami adalah stereotip. Untuk mengatasi masalah ini, dalam pesan publik serta pendidikan formal, pekerja rumah tangga asing tidak boleh hanya digambarkan sebagai pelayan dari negara luar negeri tertentu tetapi juga sebagai penduduk dan karyawan Hong Kong untuk melepaskan tenaga kerja kita. Media dapat memainkan peran penting dengan menggambarkan mereka dari berbagai perspektif dan menghindari menonjolkan fitur rasial. Alih-alih memperkuat narasi stereotip pekerja rumah tangga asing, mereka harus ditampilkan sebagai individu dengan identitas yang beragam seperti orang lain. Pembantu rumah tangga asing adalah bagian integral dari Hong Kong dan kontribusi mereka tidak boleh diremehkan. Perlakukan mereka dengan hormat, seperti yang Anda harapkan untuk diperlakukan sendiri.